Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya dimanapun dan kapanpun teman-teman semuanya berada. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Mama Zahra, seorang ibu rumah tangga yang bercita-cita ingin sukses dalam dunia perkontenan ya di YouTube. Terus pengen punya banyak penghasilan, uangnya banyak, terus ladangnya banyak, punya rumah gede, Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ya teman-teman, baru aja aku mulai udah banyak banget aja keinginannya. Tapi nggak apa-apa ya, ucapan yang baik-baik itu kan insya Allah akan terkabul ya. Maka kita berucaplah yang baik-baik supaya ya terijabah nanti. Kita tidak tahu kapan ya terijabahnya, tapi ya usahakan kita berbicara dengan yang baik-baik, karena berbicara yang baik itu bisa jadi doa. Alhamdulillah ya teman-teman, bulan puasa tahun ini nggak berasa udah day 8 aja nih ya teman-teman. Oh iya, gimana nih puasanya para mom, para bunda di rumah selama 8 hari ini? Lancarkah? Atau mungkin udah ada yang mokel nih? Ayo dong sharing di kolom komentar. Kalau aku alhamdulillah ya mom ya, selama 8 hari ini lancar-lancar aja, lancar jaya. Masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi aktivitas di rumah sih alhamdulillah. Belum ada yang mokel ya alhamdulillah. Mudahan lancar terus ke depannya. Tapi mungkin tinggal nunggu berapa hari ini bakalan ada tamu bulanan sih ya. Seperti biasa ya, setiap perempuan pasti akan ngalami tamu bulanan dan pasti akan punya hutang puasa. Oh ya, jangan salfok sama yang tangtung-tangtung di belakang tadi ya teman-teman. Soalnya bapak masih ya, ada aja kerjaan di dapur yang belum beres ya. Sebenarnya dapurnya udah beres, cuman bapak nambah buat untuk gudang ya, untuk barang-barang yang nggak terpakai bisa disimpan di situ, jadi nggak menumpuk di dapur kayak gitu teman-teman. Buat sendiri aja lah. Oh iya, pas bulan puasa ini juga adik aku lagi liburan dari pesantren ya teman-teman. Jadi pas bulan Ramadan ini full di rumah aja, jadi bisa bantu-bantu di rumah. Jadi sistemnya di rumah aku ini kerjanya gotong royong ya teman-teman. Jadi pas aku lagi ngerjain kayak masak atau lagi beberes rumah, itu kan adik aku bisa jagain anakku ya teman-teman, biar nggak ngerecokin mamanya lagi bersih-bersih atau lagi masak. Alhamdulillah agak terbantu lah kalau misalkan ada adik aku di rumah ya. Aku nggak yang kecapean banget dan kerjaan tuh bisa beres gitu, nggak terganggu sama adanya bocil. Nggak tahu deh kalau misalkan pas aku lagi ngontrak terus bawa anak ya, bakalan kerepotan banget ya. Kecuali kalau dulu masih berdua aja sama suami, aku ngontrak ya, jadi inget masa-masa ngontrak dulu, ngerjain apa-apa itu ya gampang, nggak ada yang bikin riweh. Tapi kalau sekarang ya aku nggak bisa ngontrak dulu ya, nggak bisa ikutin suami, mendampingi suami kerja karena kan kerjanya jauh, takut juga kadang pindah-pindah. Jadi pas kerjanya sekarang tuh ya paling sebulan baru pulang kayak gitu teman-teman. Tuh lihat sendiri ya teman-teman, aku lagi nyapu ini pagi-pagi, anak aku udah mulai ngegangguin aja ya. Ya begitulah ya para emak, sibuk ngerjain rumah, beberes rumah, ini itu, tetap aja masih diganggu sama bocil. Tapi ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, mereka itu jadi penghibur aku di rumah. Kalau misalkan lagi capek ya, lihat keceriaan anak itu hilang ya capeknya teman-teman. Ini aku pagi-pagi udah nyapu beberes rumah biar bersih dulu, karena mau aku tinggal ke pasar ya, si bocil sama mbah yang mbah wedoknya ya teman-teman. Aku mau ke pasar sama adik aku sama bapak. Aku mau ke pasar untuk beli bahan-bahan kayak sayur-sayuran, terus sembako juga titipan mama untuk stok di bulan puasa ya, beberapa hari bulan puasa teman-teman. Jadi kalau misalkan beli di pasar itu kan agak ringan gitu ya teman-teman. Oh iya, alhamdulillah kemarin ada di salah satu video aku para mom di rumah yang komen ya, ada beberapa yang komen. Alhamdulillah aku seneng banget ya kalau di komen para mom di rumah. Aku merasa kayak punya teman baru dan ada yang
mau ngajak aku interaksi gitu, aku jadi punya teman baru. Salam kenal ya Mam. Ini aku udah selesai ya nyapunya Mam. Ini lanjut aku mau kasih lihat bahan-bahan makanan kayak sayur dan lauk pauk yang baru aja aku beli di pasar. Tapi aku tadi nggak eh, ngerekam ya di bagian pasarnya. Aduh, riuh banget, rame banget orang yang beli di pasar itu untuk bulan puasa ya. Bulan puasa tuh bulan yang penuh berkah dan keceriaan, dan orang-orang tuh pada excited banget apalagi di pasar. Wah, rame pol di pasar Mam. Kalau untuk sayuran sih kata aku masih ringan-ringan aja ya kalau di pasar ini untuk bulan puasa tahun ini. Tapi untuk bagian perlauk-laukan kayak ayam, ikan itu kayaknya udah pada naik harganya Mam di bulan puasa. Di tempat teman-teman gimana nih lauk pauk, sayur mayur, makanan di daerah kalian tuh gimana? Pada naik atau harganya masih normal-normal aja nih pada bulan puasa tahun ini? Ini aku belanja sayur mayur dan lauk pauknya untuk stok 1 minggu ke depan ya teman-teman. Tapi nggak tahu nih akan lebih atau nggak nyampe seminggu nih sayur mayurnya. Ini aku ada beli kacang panjang, terong, tempe, terus ada kemangi, bayam, ada sawi, kecamba, percabe-cabean, tomat. Terus aku juga ada beli gula merah itu, dan aku juga beli teri Medan sama cumi asin. Di sini aku juga beli tahu ya, Mom. Dan aku beli berbagai macam frozen ini ya. Aku suka banget stok frozen kayak gini, cemilan di kulkas untuk takjil ya untuk bulan puasa. Nggak tahu ya Mama, aku suka aja gitu stok yang frozen kayak gini, apalagi yang jajanan kayak gini ya. Suka gitu untuk cemilinnya, meskipun katanya nggak sehat tapi ya gimana, aku doyan. Ini lanjut ya untuk yang sembako, ada kayak sabun, minyak, garam, terus ada susu. Susu ini biasanya aku pakai kalau misalkan lagi buat es buah atau es campur ya di rumah ya teman-teman. Terus kayak ada tepung serbaguna juga, micin, ada mutiara, kayak gitu. Mutiara itu biasanya kan aku pakai misalkan kalau lagi mau buat es campur, jadi nggak perlu beli mutiara yang dari pasarnya, kita buat sendiri aja. Aku juga ada beli cincau ya teman-teman, sama cendol, sama tape, tapi nggak aku record, kelupaan karena udah kesimpen di kulkas, buru-buru banget. Di sini aku juga beli beberapa bungkus mie untuk persediaan misalkan pas sahur ya, lagi males buat apa sayur-sayur gitu ya, ngoseng mie aja sama telur udah. Ini udah ya teman-teman, bagian yang sembako ini sebenarnya titipan mama ya, belanjaan mama. Aku pasti bagian mie-nya aja sama sayur dan lauk pauk. Nah ini ada ikan juga, ada ikan lajang, ikan peda, dan sayap ayam. Terus aku beli usus sama ampela ayam teman-teman. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih aku ucapkan untuk teman-teman para mom di rumah yang udah nonton sampai selesai. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.